Assalamualaikum Sobat Anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan novel Tensura volume ke-11. Nah, bagi kalian yang belum tahu alur ceritanya, kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya. Nah, pada volume 11 ini Diablo membawa 7 iblis purba atau iblis primordial dan 700 iblis lainnya yang dari dunia bawah, dan karena itu dunia Tensura akan dibuat gempar. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan ini diawali panel Diablo yang membawa 700 iblis dari dunia bawah. Diablo bersama 3 iblis wanita yang berambut putih, kuning, dan ungu yang masih berbentuk spirit atau roh datang ke ruangan Rimuru. Nah, di sini Raphael mengkonfirmasi bahwa iblis yang dibawa Diablo kekuatannya di atas abnormal. Nah, Rimuru pun setuju dengan Raphael karena sekali lihat saja iblis ini sudah terlihat setingkat sama Diablo. Nah, ketika itu Diablo melaporkan bahwa dia membawa 700 iblis dan ketiga wanita inilah yang menjadi perwakilannya. Namun sebelum itu Diablo meminta maaf karena hanya membawa 700 iblis, karena sebelumnya Diablo berjanji akan membawa 1000 iblis. Diablo sebenarnya bisa saja membawa 1000 iblis, namun saat itu Diablo sudah tidak tahan ingin bertemu dengan Rimuru. Rimuru pun tidak mempermasalahkannya karena Diablo saat ini sudah bekerja sangat baik. Tiga wanita iblis itu pun terheran-heran karena Diablo dan Rimuru sangat akrab. Nah, singkat cerita, Rimuru pun datang ke labirin untuk menemui 700 iblis yang dibawa Diablo. Diablo menjelaskan ketika iblis tadi mempunyai masing-masing 200 bawahan, dan dari 200 bawahan itu ada 2 bawahan setingkat Archdemon. Nah, jadi jika ketiga iblis wanita itu mempunyai masing-masing 200 bawahan, jadi totalnya adalah 600 bawahan dan 6 Archdemon. Nah, di sini Diablo menambahkan bahwa ada satu Archdemon yang mempunyai 100 bawahan, yang saat ini tidak menjadi bawahan siapapun. Nah, Diablo merekrut iblis tersebut karena Diablo tertarik dengan iblis ini. Jadi jika di total secara menyeluruh ada 700 iblis, 7 Archdemon. Nah, setelah Rimuru mengetahui tingkat iblis ini, Rimuru pun langsung memberi nama mereka. Namun sebelum itu Rimuru menyiapkan tubuh buatan yang akan diberi nama. Nah, setelah itu Rimuru pun memberi ketiga nama iblis wanita itu. Si putih diberi nama Testarossa, si kuning diberi nama Carrera, dan si ungu diberi nama Ultima. Ketiga nama itu didapat Rimuru karena terinspirasi dari mobil yang mewah. Nah, sebenarnya ketiga wanita iblis ini tidak mau menjadi bawahan Rimuru, tapi karena Rimuru memberi nama dengan seenak jidatnya, mereka pun mengakui kekuatan Rimuru dan bersedia menjadi bawahan Rimuru. Setelah itu Rimuru memberi nama iblis-iblis bawahan dari ketiga wanita iblis itu, yaitu tingkatan Archdemon. Mos dan Sia bawahan dari Testarossa, Akira dan Espirit bawahan dari Carrera, Veron dan Zonda bawahan dari Ultima, dan satu lagi yaitu Venom yang menarik perhatian Diablo. Setelah Rimuru selesai memberi nama semua iblis itu, tepat ketika itu Dino dan Ramirez datang. Dino dibuat serangan jantung karena melihat ketiga wanita iblis itu ada di dekat Rimuru. Rimuru pun bilang mereka bertiga sudah mempunyai nama. Lalu Rimuru meminta Dino untuk memanggil mereka dengan namanya masing-masing. Dino ditambah lebih syok lagi, dan Dino berkata Rimuru sudah gila karena jika dunia luar tahu kalau tiga iblis itu sudah bangkit dan sudah dikasih nama, maka dunia luar bakal gempar. Dino pun komplain kepada Rimuru agar hari-hari selanjutnya jangan membuat Dino serangan jantung lagi. Karena sejak Dino datang ke Tempest, Dino terus-terusan dibuat kena serangan jantung karena melihat kejadian yang dilihat Dino. Rimuru pun bilang dia akan lebih berhati-hati. Keesokan harinya, Rimuru memanggil Testarossa, Carrera, dan Ultima untuk masuk ke ruangan rapat. Rimuru pun menawarkan kepada mereka 3 jabatan yang masih kosong di Tempest. Mereka bertiga pun menerimanya. Saat itu Testarossa menjabat sebagai divisi militer, Carrera menjabat sebagai Mahkamah Agung, dan Ultima menjabat sebagai Kepala Jaksa. Singkat cerita, beberapa hari kemudian pun telah berlalu. Rimuru lega karena mereka bertiga menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Waktu itu Rimuru pun dan Diablo menghampiri Testarossa ke ruangannya. Lalu Testarossa mulai menyampaikan info yang sudah didapatnya. Saat itu Testarossa meminta bawahannya bernama Mos untuk menjelaskan info yang sudah didapatkannya dari pengintaian dari berbagai negara. Jadi bawahan Testarossa bernama Mos ini mempunyai kemampuan seperti Kage Bunshin, kayak seperti Zoe. Tapi bedanya Kage Bunshin Mos ini dapat dikecilkan hingga tidak dapat dilihat oleh mata.
MOS pun melaporkan kalau ada negara barat yang akan memanfaatkan Tempest. Menerima laporan ini, Rimuru pun sangat marah karena beberapa anggota dewan masih berani menantang Rimuru. Lalu Rimuru pun memberi tugas kepada Testarossa untuk datang ke anggota dewan untuk meluluskan masalah ini. Rimuru pun berpesan agar Testarossa tidak banyak memakan korban. Testarossa pun menerimanya. Testarossa juga berjanji tidak akan membuat citra buruk Tempest di mata dunia. Tanda-tanda mau perang lagi ya ini. Setelah itu Rimuru pergi ke sekolah. Rimuru ingin mengetahui perkembangan 5 muridnya. Setelah sampai di sekolah, Rimuru melihat 5 muridnya dibimbing oleh Hinata dan Hakuro. Nah, di sini kami menjelaskan bahwa Hinata ini bukan guru asli dari Tempest ya, tapi Hinata ini melatih 5 muridnya saja. Ketika itu Rimuru terkaget karena melihat perkembangan 5 muridnya yang sangat cepat. Rafael mengkonfirmasi kelima muridnya itu sudah setara dengan kesatria gereja barat. Rafael juga mengkonfirmasi bahwa murid yang bernama Chloe sudah setara dengan Hinata. Bahkan teknik berpedangnya sudah melebihi Hinata. Lalu waktu itu Hinata bertanya kepada Rimuru soal undangan Ruminas yang mengajukan pertukaran musik ke Tempest dengan Ruberion. Rimuru pun menjawabnya, karena soal urusan yang ada di Tempest sudah selesai, Rimuru pun akan memenuhi undangan dari Ruminas dengan membawa pemusik untuk datang ke Ruberion. Rimuru pun juga berniat memperkokoh hubungan Rimuru dengan Ruminas. Di situ, 5 murid Rimuru mendengarnya, dan mereka memohon-mohon kepada Rimuru untuk ikut datang ke Ruberion. Rimuru pun tidak punya pilihan lain selain setuju. Singkat cerita, Rimuru pun telah sampai di Ruberion. Rimuru pun disambut dengan hangat. Pemusik Tempest dan pemusik Ruberion pun sangat menghormati. Tidak lama kemudian, Rimuru dipanggil Ruminas untuk menemuinya. Rimuru dan Diablo dan Sion langsung menemui untuk berdiskusi. Saat diskusi, Ruminas memberi informasi bahwa Grand Bell telah melakukan gerakan mencurigakan. Ruminas menambahkan kalau Grand Bell telah dicopot dari 7 sage. Walaupun begitu, Grand Bell pasti tidak kesulitan untuk masuk ke Ruberion lagi. Ruminas juga menambahkan bahwa Grand Bell adalah seorang pahlawan yang terpilih, yang kekuatannya sudah setara dengan Demon Lord. Karena saat itu Ruminas pernah bertarung dengan Grand Bell. Walaupun saat itu Ruminas yang menjadi pemenangnya, dan Ruminas pun mengakui kekuatan Grand Bell bukan main-main. Setelah saat itu Grand Bell menjadi bawahan Ruminas. Ruminas bercerita bahwa Grand Bell ini adalah sosok yang ambisius dalam tujuannya. Dan ketika masih menjadi seorang pahlawan, Grand Bell ingin menjadi seorang pahlawan perdamaian dunia. Namun ketika itu tubuh Grand Bell mulai menua karena usia manusia. Alhasil Grand Bell menyerahkan tujuannya ke generasi selanjutnya. Awalnya Mariebel lah yang ditunjuk sebagai penerus dirinya, namun naasnya Mariebel telah terbunuh. Ruminas pun juga menambahkan informasi bahwa Grand Bell bekerja sama dengan Yuki. Nah, jika informasi itu benar, jadi untuk kemungkinan targetnya saat ini adalah Rimuru. Sion pun berkesimpulan bahwa Yuki mau adu domba dengan Grand Bell, karena Sion bilang Yuki adalah orang yang sangat licik. Sion memperkirakan Yuki menggunakan kematian Mariebel untuk memancing amarah Grand Bell. Dan Rimuru pun setuju dengan pendapat Sion. Rimuru pun meminta pendapat Ruminas akan masalah ini. Namun saat itu Ruminas menjawab, untuk saat ini ia tidak memikirkan masalah soal Grand Bell. Saat ini Ruminas hanya ingin menikmati musik yang ada di katedral nanti. Nah, karena Ruminas cuek-cuek saja akan masalah ini, Diablo pun memanggil 100 iblis bawahannya untuk mengawasi Ruberion. Panel pun berganti ke Yuki yang sedang berdiskusi dengan Gazarim dan para badut. Yuki membahas situasi saat ini. Yuki mendapatkan informasi bahwa Leon sedang mengincar anak yang bernama Chloe. Namun saat itu Yuki masih belum tahu apa tujuan dari Leon. Saat itu Yuki juga membahas pertemuannya dengan Grand Bell. Di pertemuan itu Grand Bell meminta Yuki untuk menjadi penerusnya sebagai pengganti Mariebel. Awalnya Yuki menolaknya dengan alasan kalau dirinya masih terlalu lemah. Namun saat itu Grand Bell membocorkan informasi bahwa Dewa Ruminas adalah seorang Demon Lord. Dan Grand Bell juga menambahkan ada sebuah peti milik Ruminas yang menyimpan tubuh pahlawan legendaris. Bukan berarti Yuki langsung setuju. Terlebih dahulu Yuki bertanya bagaimana cara mencuri peti itu, sedangkan musuh mereka adalah Demon Lord, dan saat itu juga Rimuru ada di sana. Jadi menurut Yuki mustahil untuk mencuri peti itu. Lalu Grand Bell berkata ia akan membuat keributan di Ruberion. Grand Bell menambahkan, Grand Bell bukanlah orang yang bodoh yang menyerang tanpa rencana. Grand Bell bilang ia memiliki kekuatan tempur yang melebihi Demon Lord, yaitu monster yang bernama Rasul.
Granbell siap membangunkan monster ini untuk membuat keributan di Ruberion. Yuki pun menyetujui karena pernah mendengar informasi kekuatan monster ini dari organisasi Cerberus. Yuki juga sangat yakin bahwa Ruberion nantinya akan sangat kacau. Yuki juga berniat mengkhianati Granbell untuk kepentingannya sendiri. Jika Yuki mendapatkan tubuh pahlawan terpilih, maka Dimolor pun bukan masalah baginya. Namun walaupun begitu, Yuki tidak menurunkan kewaspadaannya terhadap Granbell. Bisa saja jadinya nanti Granbell malah balik mengkhianati Yuki. Panel pun berganti ke kerajaan Leon. Di sini Leon mendapatkan beberapa informasi dari beberapa bawahannya. Yang pertama, ada isu jika Rimuru menjual anak kecil atau murid Rimuru ke Ruberion. Leon pun menanggapi laporan itu dengan santai. Menurut Leon, Rimuru tidak bakal melakukan hal sekecil itu. Leon curiga ada pihak ketiga yang menginginkan perang terjadi, dan dugaan Leon saat itu adalah Yuki dan organisasi Cerberus. Nah, untuk organisasi Cerberus ini adalah organisasi yang rahasia yang dipimpin oleh Damrada, pedagang dari timur. Cerberus memiliki pengaruh besar di berbagai negara, bahkan organisasi inilah yang menciptakan pasar gelap di wilayah barat. Oke, lanjut. Nah, sekarang laporan kedua, bahwa Leon melaporkan bahwa primordial kuning menghilang. Laporan ini sontak membuat seluruh ruangan kaget. Setelah mendapatkan laporan ini, Leon pun memutuskan untuk bergerak. Oke, cukup segitu dulu aja ya untuk pembahasan kali ini. Nah, jika ada kurang atau tambahannya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, itu saja dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Salam Ara Anime.